Yo, kembali channel gua. Oke, kita akan bahas mengenai series Pennyworth. Oke, ini adalah series prequel dari Gotham. Ya, Pennyworth ini dan merupakan ini jujur aja ketika gua nonton satu season ini, mohon maaf ya, gua baru nonton satu season aja udah mulai merinding, Pak. Jujur aja. Ini benar-benar series yang dimana out of the box dan juga oh my god, anjir the best. Gua kira ekspektasi gua ketika gua mau nonton itu, gua pikir ya mungkin filmnya hanya sekitar Alfred Pennyworth ya seperti apa gitu. Tapi ternyata apa bagus, Pak. Bagus, sumpah gila. Pennyworth ini main politiknya dapat banget sih, Pak. Makanya ini feelingnya kayak series Gotham banget karena penulisnya adalah Bruno Heller, orang yang sudah menulis naskah di 5 season dari Gotham series. Dan juga ini adalah prequel dari Gotham series, udah dikonfirmasi oleh sutradaranya, baik pun dari aktornya yang memerankan Alfred Pennyworth muda ini, dia mengatakan bahwa ini adalah prequel dari Gotham series. Oke? Ya, kita udah dapat konfirmasinya dan juga gua akan nge-breakdown juga gua akan juga nge-review apa yang saja gua temukan di dalam series ini. Jujur aja gua kaget sih, gua ngeliat bagus banget anjir. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi untuk membuat video untuk kalian semua. Oke, thank you. Kita akan bahas mengenai Pennyworth series season 1. Oke, karena gua season 2 gua belum selesai nonton ya. Jadi gua pengen review season 1 dulu karena season 1 ini oh my god the best sih. Makanya gua akan review di video ini. Seperti apa review dari gue, langsung saja kita masuk ke segmen ke DC Universe Indonesia. Oke, ya kita akan bahas mengenai series Pennyworth. Oke, jujur nih ketika gua melihat series ini, mohon maaf, bagus banget gila. Gua dari awal tuh lihat episodenya ya, pelan-pelan si Alfred itu seperti apa, semua penokohan itu jelas diceritakan di sini. Jadi kita akan diceritakan mengenai salah satu tokoh dari DC Universe, yaitu adalah Alfred Pennyworth. Ya, kalau kalian udah tahu itu adalah kepala pelayan dari kediamannya Wayne family. Dan dia juga adalah orang yang membuat kostumnya Batman, juga segala macam mesin juga Batmobilnya semua dirancang oleh Alfred sini. Dan kita akan dibawa cerita di mana Alfred masih muda dulu dan setting di film ini adalah setting di tahun 1960-an di kota London. Dan di sini gua melihat oh my god, semua ini the best sih. Dan ini literally sama apa yang kita hadapi di dunia nyata. Nah, apa sih yang kita hadapi? Nah, seperti ini. Di series ini menceritakan mengenai Alfred Pennyworth. Dia adalah seorang mantan marinir. Dia adalah seorang mantan tentara yang sudah pensiun selama 10 tahun menjabat. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pensiun dan dia memutuskan untuk menjadi seorang manajer pelayan. Manajer pelayan yang ada di sebuah restoran besar di kota London tersebut ya. Dan Alfred ini memiliki kedua orang tua yang sangat yang bisa dibilang sederhana ya. Dan juga Alfred ini hidup bahagia sama kedua orang tuanya dan dia masih single di sini. Dan kira-kira kalau gua lihat sih ini umurnya kayaknya sekitar 25 atau 24-an lah ya. Jadi masih muda banget sih Alfred di series ini. Oke, lanjut. Dan gua lihat aktornya si Jack Bannon yang memerankan Alfred yang muda ini. Oh my god, the best banget sih. Dia main banget, Pak. Meskipun dia aktor yang bisa dibilang kurang terkenal, mohon maaf ya, karena gue nggak pernah melihat aktor ini sebelumnya. Tapi jelas di Pennyworth ini dia bagus banget, Pak. Sebagai tokoh utama dapat dan ini katanya sama kayak Alfred Pennyworth di series Gotham. Gaya bahasanya sama, satu. Dan kedua, perawakannya sama. Dan ketiga, suara nadanya dan juga intonasinya juga sama banget. Jadi ini benar-benar seri prequel Gotham banget sih. Karena ya seperti kita tahu, penulisnya sama, ceritanya sama, dan juga semua krunya masih sama kayak The Gotham series dulu. Makanya ini adalah prequel dari Gotham series. Kalau kalian belum lihat Gotham series, kalian tonton aja dulu. Habis itu kalian tonton Pennyworth-nya ya. Seperti itu timeline biar kalian bisa mengerti Alfred itu seperti dulunya seperti apa sih. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Dan series ini tuh gua kira itu akan ada di HBO ya. Ternyata ini ada di Epix. Dan ini baru rilis di HBO Go tanggal 1 September kemarin. Dan gua udah rewatch semua episodenya di season 1. Oke. Di season 1 ini menceritakan mengenai kan negara Inggris, yaitu di kota London. Mereka akan dijajah oleh sebuah kultus yang bernama Raven Society, yang mereka berniat untuk mengambil alih negara Inggris dan mengupayakan Jenderal Lord James Harwood akan menjadi pemimpin dari negara Inggris. Dan ini gue melihat sih, ini ceritanya kayak ya biasa kayak ada di
beberapa film superhero dan lainnya, dan film agen-agen rahasia yang lainnya, karena ini sebenarnya ceritanya simpel banget. Sebenarnya simpel banget, cuma karena penulisnya kreatif. Karena polisi kreatif, dia kayak membuat sebuah cerita yang bercabang-cabang, dan juga gue melihatnya di sini, oh my god, the best sih. Dan dari awal kita udah diceritakan bahwa si Alfred ini ketemu dengan seorang wanita penari dari klub tempat dia bekerja. Dia adalah namanya Amy Winehouse. Nah, si Annie ini ya, dia tuh oh my god cantik pak. Aktrisnya cantik banget, sumpah gua oh my god anjir, cantik banget. Dan gua melihat di satu sisi Alfred akan berniat untuk membuat jalinan serius dengan dia, dan si Amy ini akhirnya dia berusaha untuk menemui kedua orang tua si Alfred. Tapi akhirnya dia ditolak oleh ayahnya si Alfred, karena menurut dia mereka adalah orang yang berbeda, alias mereka adalah dari suku yang berbeda. Jadi bapaknya Alfred itu menginginkan pasangan Alfred itu, menantunya dia adalah dari golongan yang sama. Jadi memang pada tahun segitu ya, pada tahun 60-an memang itu masih ada golongan rasisme, dan juga masih ada golongan yang bisa dibilang itu masih membeda-bedakan antara suku, agama, dan juga kulit, masih ada tuh. Jadi ini tahun 60 ini memang sangat-sangat memang pernah terjadi di Inggris dan juga maupun di negara barat yang lainnya, karena mereka masih mengutamakan yang namanya rasisme di sini. Jadi situ. Oke, lanjut ya. Dan Alfred ini gua melihat sini, dia tuh gua melihat kita diperlihatkan dia tuh pernah di masa-masa dia menjadi tentara. Kita diperlihatkan dia tuh melewati masa-masa perang, dan itu menghantui dia, sehingga dia tuh memutuskan untuk hidup damai, karena bagi dia hidup jadi tentara sampai mati itu nggak bagus. Jadi dia memutuskan untuk pensiun dari sana bersama kedua orang temannya. Nah, kedua orang teman ini menurut gua bagus banget sih. Yang pertama si Dave Boy, yang kedua si Bass. Nah, Dave Boy sama Bass ini ya, mereka berdua adalah sahabat karibnya si Alfred saat mereka masih dari batalion pertama di ketentaraan Amerika Serikat, dan seperti itu. Makanya oh my god, the best banget sih, the best banget. Semua tokoh-tokohnya dan semua aktor-aktornya itu mereka semua jago acting, Mbak. Mohon maaf, jago acting. Dan gua melihat di sini Alfred itu mereka sama kedua sahabatnya sangat akrab, sehingga ketika si Alfred pensiun, kedua temannya juga ikut pensiun, karena ya mereka juga mikir kalau gua juga di tentara juga, ya gua otomatis akan menjadi seorang pembunuh. Karena gini, memang sih dari seginya Alfred, dia memutuskan untuk pensiun dari tentara karena dia tidak mau saat dia masa tua nanti dia tidak ingin menjadi seorang pembunuh berdarah dingin, karena kan kalau tentara kan harus menjalankan sebuah misi pembunuhan dan sebagainya. Jadi Alfred memilih untuk hidup dengan tenang dan bisa menikah dengan seperti orang lain, dan seperti itu. Oke, lanjut ya. Dan ketika dia bersama Amy ini, sehingga cerita akhirnya ada sebuah penculikan. Jadi penculikan ini melibatkan Amy dan juga si Thomas Wayne. Jadi kalau kalian belum tahu, di episode 1 itu menceritakan bahwa si Thomas Wayne adalah orang terkaya di London, dan dia langsung bertemu dengan si Alfred Pennyworth ini. Dan si Alfred ini mempunyai sebuah jasa, ya dimana jasa itu adalah yang bernama Pennyworth Security, keamanan Pennyworth. Dan dia menawarkan pekerjaannya kepada si Thomas Wayne agar supaya mungkin dia bisa disewa oleh Thomas Wayne ini. Dan akhirnya singkat cerita, ya ternyata si Amy ini diculik sama anggota dari Raven Society. Jadi kalau belum tahu ya, Raven Society ini seperti kayak Hitler, Pak. Sama banget kayak yang dibentuk oleh Hitler. Jadi mereka itu ada sebuah kultus di mana ini bisa menggulingkan suatu pemerintahan negara. Jadi ini bisa membuat oh my god, politiknya double paket. Politiknya dapat, dan juga semua tokoh-tokoh villain yang sangat mengintimidasi. Gue suka banget. Jadi villain-villain yang dihadirkan di series Pennyworth ini, mereka tidak hanya mengintimidasi satu tokoh protagonis saja, melainkan mereka juga mengintimidasi satu negara. Bahkan dia bisa mengancam Ratu Inggris. Anjir, gila. Gua suka banget sih. Dan gua mendapatkan banyak waifu di sini ya. Yang pertama waifunya si Amy, yang si pacarnya si Alfred. Yang kedua si Ratu Inggris ya, Pak. Mohon maaf, cantik banget sih. Dan singkat cerita akhirnya ya si Alfred sampai si Amy ini mereka menjalin hubungan sampai ketika pas meledaknya di episode keempat kalau nggak salah, itu adalah adegan ketika si Amy dibunuh. Nah, si Amy dibunuh ini ketika gua melihat, waduh kok kecepatan gitu loh. Gua ngira waduh, kok kecepatan dia dibunuh. Dia masih berjalan 3 episode loh. Dia bisa punya porsi lebih banyak loh. Mungkin Alfred akan menikah dengan ini, apalagi dia putus. Tapi ternyata dia udah dibunuh di episode keempat. Nah, ini series ini udah mulai melonjak baik banget semenjak kematian si Amy. Jadi ceritanya udah mulai bagus banget ketika kematian si Amy udah terjadi gitu ya. Dan ketika itu gua melihat ternyata si Amy ini yang ketika dia mati, si Alfred berusaha mencari siapa pelakunya. Karena setelah kematian Amy, Alfred ini merasa dia tuh udah putus asa. Dia udah nggak mau menjalankan sebuah pekerjaan dari Thomas Wayne, dan juga dia juga nggak mau hidup dengan bisa dibilang hidupnya udah nggak karuan lah setelah kematian
pacarnya ini karena mereka berniat untuk menikah. Bahkan mereka sudah menyewa sebuah apartemen. Mereka sudah memikirkan bagaimana masa depan mereka seperti apa. Dan mereka udah merencanakan itu, tiba-tiba ya pacarnya mati, tunangannya mati. Jadi waduh, sayang banget sih. Ya itu yang gue dapatkan, feelingnya dapat banget sih, emosinya Alfrednya dapat banget. Dan juga setelah itu ada kemunculan si Martha Kane, oke, yaitu adalah istrinya Thomas Wayne pada saat mereka masih muda dulu. Oke, si Martha Kane, nama aslinya adalah Martha Kane. Dan dia itu, gue lihat itu adalah seorang anggota dari No Name League. Oke, jadi kalau kalian tahu ya, di London itu diceritakan itu ada dua kultus yang berbeda dan mereka juga punya pengikut-pengikut yang setianya, yaitu adalah Raven Society, yang kedua adalah No Name League. Dan sebenarnya kedua kelompok ini mereka itu adalah sebuah kelompok yang mereka ingin menggulingkan pemerintahan Inggris, dan mereka ingin membuat sebuah Inggris yang dimana mereka akan menjadi penguasanya. Jadi Raven Society dan juga No Name League saling bersaing untuk menjatuhkan, dan mereka saling bersaing untuk mendapatkan hati rakyat Inggris. Jadi gua melihat di sini mereka berdua ini, oh my god, bangsat sih, bangsat. Ya tapi di sini gua melihat semua tokoh-tokoh villainnya. Gua suka pembentukan villain di sini, semuanya bagus banget. Terutama tokoh villain utama itu adalah Lord James Harwood, yaitu adalah pemimpin dari Raven Society. Ketika dia ditangkap, dia disiksa, dia dibuang gitu ya. Gua pikir itu akan selesai ya. Dia udah ditangkap di episode pertama dan dia disiksa oleh kepolisian bahwa dia itu adalah pemimpin dari kultus yang sesat bagi pemerintah Inggris. Maka di situ Ratu Inggris memerintahkan si Lord James Harwood akan dieksekusi. Tapi ya ketika para Algojo itu dia itu langsung dipatahkan hidungnya. Literally hidungnya patah, Pak. Jadi hidungnya sini hilang, Pak. Gua kaget sih. Gua pikir tokoh si Lord James Harwood ini akan selesai perannya di sini. Ya gue pikir seperti itu, tapi ternyata penulisnya Bruno Heller tidak kehilangan akal. Dia langsung membuat Lord James Harwood itu dari yang pangkatnya tinggi dan dia dibuang ke jalanan, dia sebagai tahanan yang setengah mati, dia hidup sebagai gelandangan, dan ketika dia ditemukan oleh rekan-rekannya sendiri, dia diangkat lagi menjadi seorang yang sangat-sangat dermawan. Karena Raven Society itu pemimpinnya sebenarnya adalah Lord James Harwood, tapi sempat digantikan oleh siapa namanya, gue lupa sama namanya cuma jujur digantikan oleh seorang wanita ya, yang umurnya sama kayak dia, umur 50 kalau nggak salah ya. Itu jujur aja semuanya itu main politik semuanya. Alfred yang hanya seorang agen biasa, dia ditugaskan oleh Thomas Wayne ini untuk menjadi bagian dari No Name League. Dan setelah Alfred mengetahui hal itu, ya artinya Alfred nggak mau gabung lagi dengan Thomas Wayne karena dia mengetahui bahwa No Name League dan Raven Society itu mereka tuh saling berseteru, sehingga dia tidak mau adanya kekerasan, dia tidak mau adanya pertumpahan darah. Makanya Alfred nih main aman di sini, dia jadi seperti itu. Makanya oh anjing, gua bisa ngerasain anjing, gile banget itu, politiknya main banget sih. Ada suatu namanya perebutan tahta, ada namanya pembunuhan di mana-mana, itu gore-nya oh my god luar biasa, dan itu nggak disensor, Pak. Mohon maaf nih. Pennyworth ini gua melihat di HBO Go aja itu udah dikasih pin, Pak. Gua nggak tahu loh kok HBO Go sekarang udah memberikan sebuah pin parental guidance, padahal umur gua udah 22 tahun nih ya, 22 tahun nih. Gua melihat aduh ya gitu, makanya gua oh ada pinnya. Jadi memang series Pennyworth ini kalau kalian masih di bawah umur 18 tahun, terutama ya bagi kalian masih di bawah umur SMP, SMA, kalian mending ketika daftar di HBO Go itu ada sebuahnya parental guidance, dan gua yang umur 22 tahun aja udah kena, Pak, parental guidance. Jadi harus ada punya pin dari orang tua. Kalau gua kan udah bisa udah buat gua sendiri ya, karena ini series Pennyworth nih gua lihat semua adegan gore, mohon maaf semuanya diliatin dan tidak ada sensor sama sekali. Dan gua ingat ada satu adegan ketika para Algojo sedang mengeksekusi orang-orang yang dari Raven Society yang mereka udah dibekuk oleh kepolisian Inggris atas perintah Ratu Inggris. Akhirnya mereka langsung dipotong dan juga ususnya diperlihatkan, Pak. Mohon maaf ya, semuanya jelas. Darah itu literally darah, Pak. Dan itu gak kelihatan kayak darah apa, air kayak dicampur pewarna merah, itu enggak. Bener-bener darah, dan juga oh my god, gua ngilu, Pak. Gua ngilu semua karena itu secara frame, secara HD yang gua lihat di HBO Go bagus, kelihatan banget, Pak. Makanya oh my god, sabar ya. Dan setelah singkat cerita ya, akhirnya kita berhasil menemukan pelaku dari pembunuhan si Amy Winehouse, yaitu adalah kapten dari si Alfred ketika mereka masih ada di kemiliteran Inggris. Jadi kalau kalian masih berdoa ya, jadi si
kita flashback ke masa lalu ya. Jadi Alfred itu saat dia di tengah-tengah peperangan melawan sekutu apa gitu gua nggak tahu, nggak jelasin juga. Akhirnya si Alfred itu ketika dia akan berkumpul dengan para sekutu-sekutunya ya, ketika mereka akan membentuk sebuah rencana, si kapten ini, gua lihat si kapten ini namanya adalah Kapten Corzon ya, dan dia itu adalah seorang kapten batalion ketiga. Dan ketika gua melihat si kapten ini akan menenangkan semua anak buahnya di situ untuk membentuk sebuah rencana untuk mengalahkan musuh pada saat itu ya, akhirnya si Alfred, Dave Boy, dan juga Bessie ketika mereka akan sampai di situ, si Alfred ini negur, dan si kapten ini dia tuh gua lihat dia tuh orangnya gagap pak, gagap dan juga demam panggung. Jadi ketika si Kapten Cruz ini akan membentuk sebuah rencana, si Alfred datang dan dia itu membawa tubuh temannya yang sedang tidak sadarkan diri pada saat itu. Dan si Alfred itu ngomong, relax mate, gitu aja. Dan dia tuh gak ngeledek sebenarnya. Jadi si kapten ini yang merasa ditegur oleh Alfred, dia merasa tersinggung dan dia memutuskan untuk balas dendam kepada Alfred dengan cara membunuh si Amy Winehouse untuk menghancurkan kehidupannya. Gua melihat di sini motifnya si kapten ini menurut gua lebay sih. Lebay, karena yang gue lihat si Alfred ini tidak, pada saat dia negur si kaptennya ini, dia tuh tidak mengeledek sebenarnya. Itu hanya ya lu kayak lu sama teman lu, dia kita kayak, weh apa kabar bro, lu gimana bro, oh santai bro, santai gitu aja. Dia tersinggung pak, makanya si General Curzon ini, si Kapten Curzon ini merasa, waduh ini orang nggak mau menghormati gue kapten lo, lu adalah anak buah gue tahu perasaan si kapten ini, merasa dia tuh nggak dihormati. Makanya si kapten ini memutuskan untuk menghancurkan apa yang disayang oleh Alfred, yaitu untuk membunuh Amy Winehouse, tunangannya dia. Makanya gue mulai kaget sih, gue kira pembunuh itu adalah dari anggota Raven Society. Ternyata bukan pak, ternyata bukan. Itu adalah kaptennya sendiri setelah si Alfred ini berusaha menceritakan soal pelakunya melalui seorang penyihir. Nah seorang penyihir nih, dan juga penyihir ini memutuskan untuk membuat perjanjian dengan Alfred gitu, dengan semacam kultus which is apa itulah ya. Dan ketika gua melihat itu, ternyata Alfred berhasil menemukan siapa pelakunya. Dan si pelakunya, singkat cerita ya, pelakunya udah mati ya. Dan si Alfred itu ketika dia membunuh si Kapten Curzon ini, mengingat bahwa kepolisian Inggris sudah bekerja sama dengan ayahnya si Kapten Curzon, yang merupakan adalah anggota tertinggi dari Raven Society. Makanya si kapten kepolisian itu ketika dia melihat itu, dia membuat perjanjian bahwa dia tuh harus membunuh si Alfred Pennyworth karena itu adalah ancaman bagi anaknya, bahkan untuk seluruh kemiliteran Inggris. Makanya si detektif ini ya, si kapten kepolisian itu, dia tuh meminta agar si Alfred ini jangan membunuh si Kapten Curzon ini, melainkan ditangkap aja, dihajar aja nggak apa-apa, tapi jangan dibunuh gitu perjanjian. Tapi karena si Alfred ini sudah termakan oleh dendam karena ya you know lah, tunangannya udah mati, dia udah berniat akan menikah, hidup dengan tenang, tapi lu renggut semuanya. Jadi gua tahu sih perasaan Alfred itu bagaimana, jadi gua dapat banget sih. Jadi inilah series DC yang sangat memorable banget, dan juga semuanya dibungkus dengan rapi. Oke, makanya kalau lu nonton, kalau lu ya lu fans masih baru-baru, kalau lu pengen menonton sebuah series yang benar-benar fokus ke cerita, lu tonton Pennyworth. Semuanya bagus banget ya. Walaupun lu pikir, oh bang ini kan series Alfred Pennyworth yang butlernya Batman, kan gak penting lu. Emang sih gak penting, cuman gue melihat origins ya yang dibangun sama Bruno Heller itu, gue udah wah gitu. Awalnya gue gak berpikir bahwa ini yang menulis adalah Bruno Heller, tapi setelah gue melihat openingnya, kan openingnya kan ada directed by, written by, semuanya itu ditulis langsung oleh Bruno Heller. Dia adalah orang yang menulis semua skrip dari 5 season Gotham series. Makanya gue udah ekspektasi tinggi, dan menurut gue sampai final season pun bagus. Bruno Heller semua wah bagus Bruno Heller ya, mohon maaf, dia udah muat skripnya bagus banget, gue harus puji. Inilah penulis DC yang udah gue cari-cari selama ini. Makanya gue inginkan Bruno Heller ini bergabung ke Snyder Cut. Oke, bergabung ke Zack Snyder Cut ataupun film DC yang lainnya lah. Mungkin dia punya ada kesempatan untuk menulis cerita Batman Ben Affleck kemungkinan atau Batman-nya si Robert Pattinson kemungkinan ya. Makanya gue pengen Bruno Heller akan disewa lagi untuk sebagai penulis Batman, karena dia udah menulis spin-off-nya Batman sebagai Gotham, Batman sebagai Pennyworth. Bagus banget, dia membuat universe-nya Gotham itu lebih di spin-off lagi, bagus banget. Makanya katanya
Batman yang versi Robert Pattinson akan dibuat series GCPD yang which is itu kayak Gotham banget ya, kayak Gotham banget, kayak menceritakan Jim Gordon yang awal bagaimana, itu sama banget kayak Gotham Pak, literally kayak Gotham 2.0 Pak. Tapi gua pengen penulisnya adalah Bruno Heller lagi, karena Bruno Heller itu udah penulisnya udah bagus dan juga plot twistnya tidak terlalu berat, tapi semua dialog itu mengandung makna, semua skripnya mengandung makna. Jadi gua pengen lagi dia ada di project DC berikutnya. Lanjut ya. Dan kita singkat cerita, akhirnya Raven Society berhasil dijatuhkan oleh Alfred dan juga persatuan antara Thomas Wayne dan juga Martha Kent. Dan kalau kalian tahu ya, si Thomas Wayne ini, kalau kalian udah baca komiknya atau kalian udah tahu di film Batman Begins sampai gimana, si Thomas Wayne ini adalah seorang CIA Pak. Dia adalah anggota kepolisian CIA. Lu bayangin coba tuh. Dan jadi apa yang gua lihat di film Batman trilogy dan di komik, Thomas Wayne itu sebenarnya adalah seorang dokter kan ya. Dia adalah seorang dokter ahli, dokter bedah yang ada di Gotham City ya. Dan juga dia itu punya perusahaan Wayne Enterprises. Tapi si Thomas Wayne ini dia itu tidak menjalankan perusahaan tersebut, melainkan dia menyerahkan perusahaan tersebut ke CEO yang lainnya untuk menjalankan perusahaan atas nama Wayne Enterprises, dan dia Thomas Wayne sebagai foundernya. Jadi seperti itu. Makanya di sini gue lihat situ Thomas Wayne sangat berbeda. Karena gue di Gotham itu si Thomas Wayne juga tidak diciptakan sebagai seorang dokter, melainkan dia adalah seorang pengusaha di Wayne Enterprises di Gotham seriesnya, kalau kalian udah tahu ya. Makanya di sini si Thomas Wayne dia tuh latar belakangnya sebelum dia menjadi seorang pengusaha, dia adalah seorang CIA Pak. CIA. Makanya gue melihat sini ada percintaan khusus antara Martha dan Thomas ya. Dan juga gue melihat wah ini adalah orang tua Bruce Wayne nih. Dan ya mereka cintanya udah pelan-pelan banget, pelan-pelan. Dan gue jujur untuk pemerannya si Martha Kent ya, bagus banget, cantik Pak. Literally semua cewek-cewek yang ada di sini cantik, terutama ya si Martha sama si aktrisnya yang main si Amy sama si Ratu Inggrisnya, cantik banget. Fan service-nya ada, tapi mereka impact yang masuk ke cerita udah bagus banget. Makanya gue sangat terhibur dengan series ini sampai singkat cerita Raven Society berhasil dikalahkan ya, itu juga karena ada perintah Ratu Inggris. Dan akhirnya si Alfred ini punya hubungan dengan si Ratu Inggris karena dia sangat berterima kasih banget atas apa yang sudah dilakukan Alfred terhadap negara Inggris. Akhirnya Ratu Inggris ini diam-diam dia punya perasaan ke Alfred. Makanya si Ratu ini menegaskan bahwa Alfred itu jangan panggil Madam atau Ma'am ya, atau Your Highness, Your Majesty, kayak apa gitu ya. Dia mau panggil nama aja, sehingga si Alfred itu merasa dia itu disukai oleh si Ratu Inggris ini. Makanya ketika Alfred berhasil mengalahkan Raven Society dan Ratu Inggris menganggap dia sebagai pahlawan, akhirnya wow my god, the best. Gue pengen ada hubungan dekat dengan si Ratu Inggris dengan Alfred, karena gue pengen tahu, karena dia selain cantik, maaf cantik banget Pak, semua cantik banget. Dan makanya gue pengen Ratu Inggris ini development karakternya mulai diperpanjang lagi. Dan juga gue pengen tahu hubungan apa sih yang spesial dengan Alfred Pennyworth seperti apa ya, seperti itu. Makanya singkat cerita akhirnya kita mengetahui Raven Society udah kalah kan ya. Ternyata si bapaknya si Alfred, dia adalah salah satu anggota dari Raven Society, dan dia tidak terima dengan kekalahan Raven Society akibat perintah dari Ratu Inggris. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke Gedung Putih dan dia langsung menyiapkan sebuah bom, yang mana bom ini akan meledakkan satu gedung itu dan mengajukan semuanya termasuk dengan Ratu Inggris untuk mendirikan Raven Society akan menang setelah ini. Makanya Alfred itu ketika dia tahu bahwa bapaknya sendiri adalah anggota Raven Society, berdasarkan dari ibunya, gua nggak tahu apa yang dipikir orang tuanya ketika si bapaknya ini ya, ketika dia adalah anggota dari suatu kultus yang akan menjadi pemerintahan, kok mereka tuh diam-diam baik gitu loh. Mereka nggak jujur ke Alfred gitu ya. Gua tahu maksudnya adalah ketika kalau Alfred tahu bahwa ya Raven Society akan dikalahkan dan si bapaknya akan dibunuh, dan si Alfred udah tahu dan dia merasa disakiti oleh kedua orang tuanya. Makanya dia memutuskan untuk menjemput ayah di sana, dan ketika ayahnya itu langsung udah tahu ya bahwa Alfred udah tahu kebenarannya bahwa bapaknya itu adalah salah satu dari anggota Raven Society, akhirnya waduh meledak lah. Hancur Pak semua gedungnya, blar. Oh, gua bisa bilang antara shutdown kamera 1 dan kamera 2, semua angle-angle-nya bagus. Semuanya CGI-nya juga menurut gua, kalau gua lihat ya, kekurangannya adalah untuk CGI-nya, CGI api, CGI shot-shotnya itu menurut gua tuh semua shot-shotnya masih biasa. Tidak ada angle yang sangat menurut gua tuh tidak berbicara. Jadi angle itu hanya cuman tap. Jadi yang main screenplay-nya ini masih belum bisa memuaskan gua, karena
Ya sekali lagi ini screenplaynya masih biasa banget, tidak ada angle yang sangat-sangat spesial, tapi kita hanya disuguhkan sebagai cerita yang sangat-sangat bagus. Makanya di sini gue hanya suka dengan ceritanya doang, tapi untuk dari segi sinematografinya masih kurang karena shot-shotnya masih biasa banget lah gitu, biasa banget, tidak ada yang buat gue tuh wah gitu, nggak ada gitu sih. Tapi di sini sisi lain kita melihat bahwa bapaknya Alfred mati ya, dibunuh sama Alfred karena ya dia akan meletakkan Ratu Inggris serta dengan pejabat-pejabat yang lain di situ atas keberhasilan mereka untuk menjatuhkan Raven Society. Akhirnya ya udah kelar tuh, mereka mati kecuali Ratu Inggris berhasil diselamatkan oleh Alfred ketika dia keluar dari gedung itu, dan cerita pun berakhir. Cerita berakhir ya di sini. Dan jujur apa yang gua tonton di sini semuanya bagus sih, bagus. Dan gua nggak kecewa dengan series ini. Apa yang gua tonton di sini nggak kecewa sama sekali. Makanya gua harap Bruno Heller ini bisa disewa banget ke film DC yang berikutnya. Mungkin dia akan menderek semua film DC mungkin. Maka dari itu gua pengen si Bruno Heller ini bisa disewa ke film-film proyek DC berikutnya selain di series ya. Seperti itu. Makanya cerita seperti ini tuh sayangnya tuh tidak tidak blow up gitu loh. Contoh kayak series Marvel kayak Loki, WandaVision, Captain America Winter Soldier. Itu kayak mereka tuh seolah-olah cerita ini kayak tenggelam gitu loh. Ya mungkin karena teknik marketingnya series ini kurang blow up, dan juga apalagi seriesnya menceritakan tentang Pennyworth, di mana cerita itu tidak mengangkat banget sisi DC-nya. Makanya mereka hanya membuat sesi originsnya dari Alfred Pennyworth versi Gotham series. Makanya ya itu sih kesalahan daripada mereka itu, marketingnya kurang memblow up, dan juga ya semua promongnya, semua trailernya itu kayak tenggelam dengan hype-hype-nya film Marvel gitu loh. Bagus banget untuk Pennyworth karena setelah gua maraton beberapa episode sampai 10 episode, bagus banget dan gua menunggu season keduanya karena season keduanya udah tampil kan di HBO Go dan gua belum nonton. Jadi kalau gua nonton mungkin gua akan kabarkan di Instagram gue lah seperti itu. Oke. Untuk scoring, untuk skor untuk Pennyworth, dari musiknya, dari penataannya, adegannya, bahkan shotnya, bahkan semua DOP yang dibangun oleh di sini, bahkan fan service-nya, gua kasih nilai series ini ya 7,5 dari 10. 7,5 dari 10 karena ya mereka masih mengandalkan cerita yang bagus, plot twist yang sangat menggemparkan, bahkan untuk endingnya sangat-sangat bagus karena endingnya kan bad ending ya. Jadi ini endingnya sangat-sangat bagus banget dan tidak monoton seperti seri-seri superhero yang lainnya. Makanya itu bagus. Untuk pembentukan Alfred Pennyworth juga bagus, dan semua aktor-aktornya mohon maaf semuanya bagus banget dan tidak ada yang nggak bisa acting, semuanya bisa acting. Ini gue suka dari series Pennyworth ini. Ya itu aja mengenai series kali ini, dan juga musiknya gue suka intronya. Gue suka intronya animasinya main banget, bagus banget lah seperti itu. Terima kasih udah menonton video ini guys mengenai Pennyworth. Mungkin gua akan review season keduanya lain hari ya. Tapi yang jelas Pennyworth ini bagus banget untuk seriesnya. Oke, terima kasih udah menonton video ini guys. Kalau kalian punya pendapat lain, tulis di kolom komentar di bawah. Oke, thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!